Ya, sudah balik lagi jam 8 malam. Malam ini saya akan berbicara dengan salah satu pendukung juga di Sementara Selamanya. Ada Nadine Amiza. Saya akan berbicara dengan Nadine seputar keterlibatannya di mengisi soundtrack dari Sementara Selamanya. Jadi bagaimana prosesnya, kemudian saya ingin bertanya tentang Nadine sendiri gitu ya, sebagai seorang penyanyi yang sangat sangat berbakat menurut saya gitu. Saya akan ngobrol sama Nadine. Jadi buat kalian semua yang mudah-mudahan sudah standby untuk mendengarkan obrolan kami, please stay tuned untuk dengerin obrolan saya bersama Nadine. Saya akan tunggu sambungan dengan Nadine sebentar. Itu dia. Yang mana? Kiki. Oh, Kane. Cake. Hai Halo Kak, Nadine, halo selamat malam. malam. Apa kabar Kak? Waduh, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik, sangat baik. Baik, baik. Oke. Nadine, em, pertama, Mhm. aku mau mengucapkan terima kasih buat Nadine karena sudah mau juga terlibat di Sementara Selamanya mengisi soundtrack yang aku yakin banget bahwa soundtrack ini tentu punya makna yang sangat dalam untuk Nadine sendiri gitu ya lagunya. Tapi sebelum masuk ke situ, aku juga ingin bertanya. Pertama, umur berapa Nadine? Aku baru jadi anak umur 20 tahun pada tanggal 28 Mei kemarin. Baru aja pas rilis album. Wow, happy belated birthday. Thank you so much Kak Reza. 20 tahun. Apa arti Betul. usia 20 tahun untuk seorang Nadine? Karena masih di rumah terus jadi benar-benar belum kerasa apa arti sebenarnya di umur 20 tahun ini, apakah akan sama kayak umur belasan kemarin, apakah akan ada perubahan. Cuma bagi aku sendiri ini aku jadikan turning point dari Nadine yang masih egois dan masih kekanak-kanakan menjadi Nadine yang Hmm, sudah harus jadi lebih dewasa. Harus gitu. jauh lebih dewasa. Oke. Jadi itu bisa saya bilang sebagai bentuk harapan dari seorang Nadine untuk bisa lebih dewasa ke depannya, gitu ya, kira-kira. Betul Kak? Tapi itu tapi berbanding terbalik kalau menurut saya dengan karya-karya Nadine yang sangat dewasa dalam bertutur. Pilihan-pilihan kata merangkai menjadi sebuah aksara yang penuh dengan makna, buat saya itu luar biasa sekali gitu. Kamu dapat inspirasi dari mana? Aku bukan tipe orang yang suka baca. Cuma Mhm. kebetulan bundaku kalau di rumah emang biasanya kalau misalnya dia memberikan petuah atau memberikan saran, dia memberikannya dikemas dalam bahasa-bahasa yang lumayan eh, lumayan apa ya, Puitis. formal. Dan Oh, puitis, dan formal. karena Oke. bunda adalah orang linguistik, dulu dia adalah lulusan sastra Jerman, jadi mungkin dia emang dari dulu punya ketertarikan dengan bahasa, dan mungkin ada ngalir di darah aku juga gitu. Mhm. Nah, Nadine punya ketertarikan dengan sastra secara lebih Aku punya. spesifik. Punya, tapi Mhm. gak pernah mencari tahu banyak-banyak. Apalagi karena dulu kan aku bacaannya cuma apa yang ada di internet doang gitu. Aku bukan tipe orang yang suka membeli buku lalu dibaca. Jadi emang Ya, aku tertarik tapi tidak punya banyak pengetahuan. oke. Nah, tidak tertarik, tidak merasa tidak punya banyak pengetahuan, lalu kemudian balik lagi susunan atau rangkaian kata-kata yang Nadine buat di lagu-lagu yang bisa jadi saya bilang hampir sebagian besar lagu yang ada di album Nadine kemarin ini adalah lagu-lagu yang ditulis Nadine sendiri. Correct me if I'm Ya, wrong. betul. Betul ya? Betul. Satu-satunya lagu yang ada di sini adalah lagu Papan Tua. Sisanya aku nulis sendiri. Perihal Sisanya menulis sendiri. Ya. Dan salah satunya Nadine juga menulis lagu tentang ibu. betul, ada dua lagu. Ada 2 lagu tentang ibu. Oke. Nah, kata-kata itu juga terwakili dari bagaimana cara Nadine kemudian ketika melakukan, aku pernah nonton uh, kayaknya di YouTube dikasih lihat ke Arya gitu ya, Mhm. waktu Nadine perform dan bagaimana berkomunikasi dengan penontonnya itu Betul, kata-kata yang mengalir dengan spontan, tapi betul. juga sangat puitis Mhm. menyapanya, membawa ceritanya gitu. Dari mana kemudian Nadine bisa
kalau tadi kan Nadine bilang, iya itu mungkin pengaruhnya besar dari ibu, karena ibu mengambil jurusan sastra Jerman gitu ya. Apakah semua pengaruh ini memang lahir dari seorang ibu? Em, Kalau perihal aku berperan di atas panggung, aku selalu memerankan Nadine yang adalah ibu peri dan penyanyi bagi orang-orang gitu. Mungkin aku di dunia Ah, nyata gitu. Tapi apa yang aku proyeksikan di panggung itu adalah apa yang aku dapatkan dari aku umur masa-masa SMA itu. Aku mhm, gak banyak berinteraksi sama teman. Aku juga lebih senang di mhm, rumah, mhm, balik ke mhm, sekolah, mhm, keluar lagi. Tapi mhm, mhm. I basically live inside my head. Jadi aku banyak menghabiskan waktu di atas kepalaku dan aku banyak memainkan peran di sana. Jadi di saat aku harus memproyeksikannya itu ke dunia nyata, aku udah tahu apa yang harus aku omongin. Tapi di saat itu juga kan kalau di panggung kan gak mungkin aku seakan-akan berperan sendiri. Tentu aku harus Ya, ngeliat juga penonton segala macam. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang aku kurang kurang ahli. Soalnya aku selalu bilang aku adalah pendongeng, aku bukan performer. Soalnya aku nggak bisa oke. mengajak kalian untuk loncat-loncatan. Tapi kalau kalian mau loncat silahkan, dan kalau kalian mau menangis silahkan. Aku tidak bisa ngajak-ngajak kayak gitu. Oke, kamu nggak bisa mengajak orang untuk berloncat-loncat, tapi kemudian orang berloncat-loncat dan kagum sama Nadine versi ketika berduet dengan Dipa Barus. Betul, betul. Aduh, itu Nadine yang mana? Itu Nadine yang satu lagi. Mungkin, I guess, kayaknya. Nadine yang satu lagi gitu ya. Nadine yang satu lagi. Oke, menarik sekali. Karena saya selalu percaya bahwa kadang-kadang seorang seniman, saya bisa bilang bahwa Nadine adalah seniman muda gitu ya, yang ingin dikenal menjadi sosok ibu peri bagi para pendengarnya. Kalau kata-kata Nadine tadi gitu, itu buat saya kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah, dalam menulis lirik lagu di album Nadine yang hampir sebagian besar 8 di antara, sorry, berapa? Tadi Nadine bilang 8 ya kalau nggak salah. 9 diantaranya nulis sendiri, kecuali yang satu bareng-bareng. Oke, 9 diantaranya menulis sendiri. Bagaimana cara Nadine merespon kisah-kisah di tiap-tiap lagu tanpa harus menjelaskan lagu A ini bercerita tentang ini, tapi dari mana kemudian Nadine mendapatkan inspirasi-inspirasi tersebut? Atau proses kreatifnya mungkin boleh diceritain sedikit. Um, Apa ya, sebenarnya aku juga ngerasa mungkin walaupun bahasaku puitis, cuma aku bisa bilang bahasa aku sangat telanjang gitu. Nggak ada permainan kata yang terlalu membutuhkan kalian berpikir, kecuali kalau misalnya kayak waktu itu lagu aku ada kata-kata rumpang. Rumpang itu bukan sesuatu yang biasa digunakan, tapi itu ada di KBBI, bukan suatu idiom, bukan sesuatu yang adalah kiasan gitu. Lalu ada bertaut. Bertaut itu kan dari, ya, bertaut itu adalah Ya, sesuatu yang konjur gitu. ya. Menurut aku hal-hal kayak gitu sebenarnya aku yakin teman-teman aku yang mendengarkan aku, mereka tahu, mereka familiar sama bahasa-bahasa itu, sama Pasti. seperti mereka tahu perasaan yang pengen aku convey, mereka familiar Ya. sama perasaan itu. Mhm, Cuma mereka mhm, nggak pernah bisa, mungkin mereka bukan penulis, mereka bukan penyanyi. Dan aku di mhm. sini, tugas aku di dunia adalah sebagai tadi vessel bagi orang-orang untuk bercerita. Oke, kendaraan bagi orang-orang untuk bercerita gitu ya. Bahwa Nadine ingin juga bisa dengan begitu kan Nadine juga ingin merefleksikan kisah hidup banyak orang atau perasaan-perasaan banyak orang lewat lagu-lagu Nadine. Oke, waktu pertama kali mendengar bahwa confirm mengisi soundtrack di Sementara Selamanya ya. Sebuah miniseri, aku nggak tahu apakah Nadine sudah diinfo sebelumnya bahwa ini adalah sebuah miniseri dan lain-lain, karena a- a- Semua. aku sendiri mendengar lagu Nadine itu lewat Anya, Betul. um, dan langsung aku bilang this is it, this is the song yang menurut aku sangat tepat untuk berada mengisi soundtrack. How do you feel about it? I feel flattered karena aku dari dulu itu aku punya beberapa mimpi. Salah satunya adalah mendengarkan lagu aku menjadi soundtrack di film. Tapi bagi Mhm. aku untuk menjadi soundtrack di film itu bukan hanya oke, lagu aku dipasang nih ke film. Tapi Ya, tandanya lagu aku sudah menemukan rumahnya. Rumahnya yang eternal. Karena karyamu dengan karyaku. Kita ya. punya anak bersama yang wow, ini adalah sesuatu yang menurut aku sangat-sangat bangga dan berterima kasih banyak banget ke Reza. Kayak gitu. Oh, aku yang senang dan senang banget karena lagunya luar biasa. Ada komentar dari Iva Fahir, love the song katanya.
Terima kasih banyak Kak Iva, thank you. Aku Nadine, sangat berharap bisa ketemu kalian in real life, tapi iya, sayang. kita belum pernah ketemu in real life. Mudah-mudahan nanti setelah karena situasi sekarang sudah memasuki new normal, mudah-mudahan kita bisa segera ketemu ya secara langsung gitu. Mungkin sama Iva juga gitu dan mungkin teman-teman yang lain. Oke, Nadine, waktu akhirnya kemudian kalau kata-kata Nadine adalah dia menemukan rumahnya, mendarah dalam hal ini ya, lagu mendarah. Dia menemukan rumahnya di sementara selamanya. Nah, Betul. um, kalau mendengar kata-kata tentang sementara selamanya, apa yang terlintas di kepala seorang Nadine? Um, apa ya? Aku suka banget permainan kata. Walaupun bukan sesuatu yang besar, tapi saat aku nonton episode pertama, kita langsung dikasih tahu apa itu sementara selamanya. Aku langsung, okay, this is clever. I love the word. I love it so much. Dan Mhm. pada saat aku pertama dikasih tahu, sebenarnya aku sama sekali nggak ada pemikiran tentang apa ya, apa ya. Aku nggak punya visualisasi dari kata-kata sementara selamanya. Tapi di Ya. saat aku nonton episode 1, aku langsung tahu, dan itu apa ya, memberi makna yang sangat-sangat besar bagi aku. Walaupun bukan aku yang invent the word sementara selamanya, tapi aku Mhm. ngerasa kayak it is so beautiful gitu. Okay, thank you. Thanks to Mbak Ika ya. Oh ya. She's the founder of the words gitu. Nah, uh, ketika Nadine melihat, Nadine udah nonton belum ya? Yang Episode mana? 2 Dari 1 sampai udah? sudah? What do you think? Sudah. Um, aku tuh kayak, Kak, aku kan tahu ya ceritanya. Jadi kayak aku Ya, sama ya, 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 ya. I want to keep my mouth shut, tapi aku cuma mau bilang dari episode Ya, 1 sampai aku tadi baru nonton sampai 4 karena yang rilis baru sampai 4 ya. ya. Semuanya sedih banget, Mhm. dan apa ya, mungkin karena aku tahu ceritanya tapi I cannot say it. Jadi I just want to say that you are a really really apa ya, aktor yang sangat-sangat, I don't know, I don't have the word yang melebihi kata bagus dan sangat bagus dan Waduh, sangat-sangat, well thank you. karena Okay. aku juga kan kurang ngerti dunia acting, dunia perfilman, Mhm. tapi Mhm. when I see your face, apalagi kan karena di filmnya banyak banget close shots Ya, gitu kan, ya. I can see your expressions. Kayak I really feel like I'm in your shoes. Aku ngerasa walaupun aku nggak ngerti ceritanya, aku bukan seorang suami, aku bukan seorang istri, tapi aku ngerti, oke, jauh dari orang yang disayang itu ternyata sesulit itu gitu. Oke. Oke. Thank you. Thank you, Nadine. Oke. Nadine, usia 20 tahun. Betul. Perjalanan masih sangat panjang. Ini album pertama nggak sih? Album perdana dan pertama benar. Iya kan, album perdana ya, album perdana Nadine. Nah, tentu Nadine masih ingin berkarya panjang menjadi ibu peri bagi para penikmat lagu-lagunya gitu. Kedepannya Nadine ingin mengcapture tentang apa, kalau aku boleh tahu gitu, di kehidupan ini, di kehidupan Nadine, what kind of story yang mungkin engage buat seorang Nadine? Aku adalah orang yang melankolis, jadi apapun yang berusaha aku ceritakan pasti akan terkesan sedih. Jadi mungkin apapun yang aku tulis ke depannya, mungkin kalian akan ngerasa again another sad song, tapi aku pingin orang-orang tetap ngerti bahwa apapun yang berusaha aku sampaikan, aku jujur karena sampai saat ini aku belum tahu apa yang akan aku tulis ke depannya. Right. Aku udah ada beberapa tulis lagi, tapi aku bahkan nggak tahu kan apakah itu akan jadi karya aku yang dikeluarkan selanjutnya, karena aku akan terus nulis tanpa aku tahu kapan rilis. Cuma aku pinginnya apapun yang aku rilis nanti, orang-orang tetap mengerti bahwa perasaan melankoli yang aku punya ini bukan hanya sedih, tapi mungkin ini adalah akumulasi dari apa yang aku alami selama ini, bukan sedih. Oke. Akumulasi dari apa yang Nadine alami selama ini. Dan Nadine juga itu akan membuat aku akhirnya bertanya juga soal bagaimana Nadine menceritakan tentang sosok ibu gitu, bahwa
bisa dibilang influencer nomor satunya Nadine juga Betul, gitu ya, betul, Bang. dalam berkarya gitu. Apa artinya seorang ibu di mata Nadine? Kak, aku nggak akan ada di sini kalau misalnya nggak ada bundaku. Harfiah dan secara tidak harfiah. Karena seperti yang aku bilang di lagu Bertaut, detak jantung kita sedekat itu. Saat jantung dia berdetak, jantungku juga berdetak. Kalau misalnya I love the jantung song, by the way. thank you so much, Kak Reza. Maybe it is a really pessimistic way to think, tapi saat dia berhenti berdetak jantung bundaku, aku yakin aku akan kehilangan salah satu alasan untuk hidup. Gitu. Wow, that's very heavy for It is. someone that young gitu. Itu berkaitan juga nggak sih dengan, kalau aku boleh merefleksikan juga dari pengalamanku gitu ya, aku sangat dekat sekali gitu dengan ibuku juga gitu ya, dan sampai aku merasa bahwa apapun yang kami lewati, petualangan kami, aku paling senang menyebut ini sebagai sebuah petualangan gitu ya, antara aku dan ibuku juga memang menurutku luar biasa gitu. Baik pengaruhnya dalam hidup. Nah, apakah Nadine juga merasakan bahwa wah, pengalaman dan petualangan kami atau apapun bahasa kamu sangat luar biasa seru? Sangat luar biasa seru. Kalau misalnya aku menyebutnya mungkin bukan petualangan, tapi adalah proses belajar. Karena bundaku adalah orang yang selalu terbuka untuk belajar, dan dia selalu bilang, di saat bunda membesarkan kamu, bukan hanya kamu yang mengambil serap-serap dari apa yang terjadi, karena bunda juga. Jadi dia selalu berubah, dan menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat endearing, yang sangat itu adalah salah satu yang sangat aku sangat sayang, karena aku merasa beruntung aja karena aku tidak merasa digurui, aku merasa ditemenin gitu. Jadi akan sangat lebih menyenangkan aku menjalani hidup aku, tidak merasa ditarik, tapi aku merasa didampingi nih, di samping ada bunda, kita sama-sama belajar ke depannya, apapun yang terjadi ya udah gitu. Wow, oke. Kamu tahu bahwa kamu pasti saat ini, atau mungkin kamu tidak tahu, but there is a lot of people yang pasti terinspirasi lewat lagu-lagu yang ditulis tanpa Nadine mungkin bermaksud untuk menginspirasi secara langsung gitu ya. Tapi lagu-lagunya banyak menyentuh perasaan-perasaan orang. Buat pendengar atau fans or whatever itu, apa sih nama sebutannya kalau Nadine menyebut teman-teman? Ada sebutan khusus nggak? Biasanya kan suka ada kalau penyanyi. Ada. But apa namanya? It's masses. Masses. Plural masses. Oke. Ya. Apa yang ingin Nadine sampaikan juga buat mereka? Rasa terima kasih kayaknya, karena apalagi yang bisa aku ucapkan selain terima kasih, dan semoga kalian masih akan nemenin aku sampai nantinya, karena dan aku pingin orang-orang nggak takut di saat kalau misalnya aku udah mulai makin bertumbuh dewasa, dan aku pasti ada perubahan kan Kak, kalau misalnya aku mungkin menemukan jati diri aku yang lain, Nadine yang all good, Nadine yang selamat ulang tahun berbeda, mungkin Nadine yang kedepannya akan berbeda lagi, tapi it's okay, kalian udah kenal aku dari lama, aku tetap aku, dan kalian tetap tahu ceritaku. Aku percaya kita semua saling berkaitan satu sama lain, dan apa yang kamu rasakan aku rasakan. Oke. Nadine, boleh tahu proses awal Nadine menjadi seorang penyanyi? Cover lagu di Instagram. Terus aku sama Kak Dipa. Hai Nadine, oke. Iya, betul. Sempat terputus tadi, sorry. Halo, Kak. Jadi mengcover lagu dari Instagram sampai akhirnya ditemukan oleh Dipa Barus. Jadi bisa aku bilang bahwa Dipa Barus adalah seseorang yang juga pertama kali untuk mengajak Nadine nyemplung bareng di industri musik. Betul. Secara profesional. Oke, itu kan dunia yang artinya jenis lagu yang mungkin berbeda dari apa yang Nadine sekarang jalankan. Gitu ya. Betul. Yang Nadine jalankan itu menurut aku yang sekarang di albumnya Nadine memang berbeda sekali dengan itu. Bagaimana Nadine merespon kerjasama waktu itu
Dan adakah mungkin Nadine ikut dalam penulisannya mungkin atau sharing tentang pengalaman dan lain-lain? All Good itu aku ikut nulis di bagian verse Oke. awal sama verse awal doang. Setelahnya adalah kita dan dibantu sama Kakak Lola juga. Pandangan aku di saat itu terhadap genre adalah aku tahu lagu yang aku suka. Tapi aku tahu dibanding sekat-sekat yang mendefinisikan genre, aku tahu bahwa aku cinta nyanyi. Jadi pada saat itu aku sama sekali belum memikirkan genre apa yang akan aku pertama lakukan. Apakah aku akan berjalan dengan lagu yang seperti itu selamanya. Yang aku tahu adalah aku suka nyanyi. Ada yang menawarkan, orang-orang juga pada saat itu udah banyak, soalnya kan aku followersnya juga udah lumayan kayak, karena aku dikenal sebagai perempuan yang suka cover-cover aja sih sebenarnya, tapi orang-orang pada minta Nadine rilis lagu dong, Nadine rilis lagu dong. Jadi pada saat itu aku lebih kayak trying to be fun, karena aku juga mungkin lebih ke validasi diri gitu loh, kayak kalau lebih sama keren gitu. Right. Artinya itu pasti pengalaman yang apa sebagai anak muda juga inginkan untuk memiliki validasi tersebut akan apa yang dia lakukan. Betul. I think that's very normal and okay. Nadine, kalau ditanya proses kreatif, proses pembuatan lagu, aku mau menyentuh juga wilayah satu lagu yang menurut aku sangat menarik. Selamat ulang tahun. Am I right judulnya? Judul album. Judul albumnya. Ada lagu yang kemarin dikasih ke Arya, apa judulnya? Kanyaah. Beranjak dewasa. Nah, itu dia. Ya. Buat aku lagu itu, waduh, apa ya? Sangat personal. Tapi aku juga ingin tahu langsung dari Nadine gitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi akhirnya muncul lirik lagu dan menulis lagu tersebut. Buatku sih itu sangat personal. Oke, sebenarnya emang personal, tapi aku intentionally menulis lagu itu adalah sebagai lagu bersama gitu, lagu anthem yang harus dinyanyikan bersama-sama di atas panggung yang meriah. Tapi emang datangnya adalah dari perasaan aku, merasa bahwa dengan segala pengalaman aku pemikiran aku, terus karir aku yang dimulai sangat muda, aku ngerasa wow Nadine, lo tuh tua kecepetan gitu. Aku ngerasa aku lebih ke aku nggak tahu nyebutnya old soul atau yang seperti lirik yang aku bilang mati lebih cepat adalah I burn out really fast gitu, kayak di saat orang masih memulai dan masih bermimpi dan masih punya banyak pikiran naif, rasanya itu semua udah lewat gitu, dan aku kangen Nadine yang naif banget. Cuma di Beranjak Dewasa itu aku bilang berbaring tersentak tertawa, berbaring lalu kita kaget, terus kita banyak ketawa, tapi di situ ketawa dengan banyak air mata, dan hidup masih terus berjalan, dan berjalannya mau lo suka mau lo nggak suka tetap akan berjalan. Dan aku ngerasa itu sih proses beranjak dewasa itu menurut aku adalah sesuatu yang apa ya, segitu terulang sampai aku ngerasa itu penting banget gitu loh. Karena even setelah seumur Kareza pun aku yakin masih ada lagi yang yet to come gitu loh kan, tentu. Jadi sangat jadi aku ngerasa itu adalah proses yang akan selamanya aku lakuin. Jadi ya itu, jadilah beranjak dewasa. Proses untuk kemudian terus berkembang, growing terus. Tanpa harus melegitimasi akan menjadi apa nantinya. Right, okay. Nadine, luar biasa banget. Aku senang sekali lo berbicara sama kamu. Terima kasih. Dengan keterlibatan kamu di sini, maka aku bisa mengenal Nadine setidaknya lebih dekat, walaupun terbatas pada sebuah layar handphone. Tapi ya, oke, itu situasi yang harus kita hadapi sekarang. Saya akan membuka buat kalian yang lagi nonton, membuka pertanyaan buat Nadine. Boleh seputar sementara selamanya, boleh kalau ada yang penasaran, masih ada yang nanya lagunya lagu apa di sementara selamanya gitu kan. Jawabannya adalah judul lagunya Mendarah. Betul. Ya Nadine ya? Iya, Mendarah judul lagunya. Nanti akan muncul di episode 6. Kalian semua bisa saksikan nanti lagunya seperti apa. Waktu itu dibawain sama Nadine juga di press conference ya, Nadine, sementara selamanya waktu itu.
Pokoknya kalian tungguin aja Sabtu dan Minggu. Nanti di besok ini, Sabtu dan Minggu besok akan hadir episode 5 dan final, yaitu di episode 6. Judul lagunya Mendarah. Nah, saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya, tapi tolong pertanyaannya dikasih ke Q&A box. Ya, Karena betul. kalau saya baca pertanyaan di sini nanti naik-naik, jadi boleh kalian tulis di Q&A box, kasih ke saya akan pilih pertanyaan untuk Nadine. Oke. Tadi inspirasi sudah dijawab, kemudian oke, ini ada pertanyaan dari Aisyah Hugh. Nadine, apa rasanya melahirkan musik-musik di usia muda? Maaf Kak, gimana? Apa rasanya melahirkan musik di usia muda? Deg-degan karena apa ya, aku kan banyak nggak tahu, apalagi aku kan juga datang bukan dari keluarga yang musisi banget gitu. Aku cuma punya modal pernah les nyanyi bentar dah gitu doang. Terus aku diajak duet tiba-tiba sama seorang Dipa Barus gitu, dan mimpi aku dari dulu adalah mendengar suaraku di radio. Dan pada saat aku rilis lagu sama Kak Dipa Barus, suara aku ada di mana-mana. Jadi itu kayak bener-bener culture shock. Bener-bener aku kaget. Tapi untungnya aku selalu punya bunda yang jadi anchor untuk aku selalu berpijak di bumi, karena dia bilang karya kamu baru satu. Aku selalu dirimain itu, karya kamu baru satu. Kapan mau rilis lagi? Karya kamu baru satu. Karena kalau misalnya aku udah terlalu tinggi di saat aku baru ngeluarin All Good pada saat itu, mungkin aku sekarang nggak akan nulis album. Gitu. Right, okay. Thanks to your mom as well. Yes. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, aku akan pilih ya. Oke, ini dari Bangka. Eko Okta Pratama. Kenapa lagu Rumpang dan Seperti Tulang tidak dimasukkan di dalam album? Salam hangat Nadine dari Bangka. Hai, salam juga. Lagu Rumpang dan Seperti Tulang dan beberapa lagu lain gak aku masukin, terkecuali Sorai, ke album ini adalah karena aku gak ngerasa relevan. Aku udah bilang bahwa album ini adalah tentang aku, keluargaku, teman-temanku, dan semua orang-orang yang ada di ranah cinta platonik gitu, bukan cinta. Dan aku kemarin nulis Rumpang, Seperti Tulang, gitu-gitu tuh, aku nulisnya adalah it's a romantic song menurut aku. Walaupun kalian bisa mendefinisikannya dengan terserah kalian, cuma aku sebagai penulis tahu ceritanya yang beneran, dan aku ngerasa paling gak nyambung sama album ini. Gitu. Ya, oke. Next aku akan pilih lagi pertanyaannya. Sebentar ya. Oke, ini apa dari Ryan atau Rain and Rain? Apa pendapat Nadine tentang film Sementara Selamanya? Pendapat tadi aku udah bilang. Iya, udah dijawab tadi. Beautiful. Kalian harus nonton. Aku sampai bilang ke adik aku, dia lebih suka nonton dibanding aku. Aku bilang, tadi kan dia nonton bareng aku karena bareng aku gitu. Kita nggak lagi nonton fokus. Aku bilang kamu harus nonton sih beneran, tapi sendiri supaya kalau bisa dapat lagi perasaannya gitu. Iya. Oke. Dia tahu lagu yang kalian abis nonton nih semua sampai episode 6 besok balik lagi ke episode 1 gitu. Oke, next. Sorry. Wait. Kebalik ini. Ya. Tadi mimpi sudah, ke depan mau ngapain, sudah dijawab. Jadi saya nggak akan tanyain lagi. Dari pemusik Kalengan. Filosofi cover album Selamat Ulang Tahun. Filosofinya apa di balik itu katanya? Oke, jadi seharusnya cover album Selamat Ulang Tahun itu bukan foto itu. Foto aku harusnya. Cuma aku ngerasa, kan aku mau melewati batas di mana Nadine egois dan Nadine tidak egois gitu. Jadi aku ngerasa very narcissistic kalau misalnya album ini adalah foto aku. Habis itu, aku tuh punya satu album foto. Isinya adalah foto kecil bundaku. Selama ini aku sering buka, cuma nggak pernah ngeh gitu. Pas aku kemarin lihat-lihat lagi, ternyata isinya adalah semua foto-foto ulang tahun bundaku. Jadi setiap tahun ada fotonya. Dan itu baru ngeklik, wow, ternyata ini loh selama ini benang merah yang paling aku cari. Dan foto yang ada di covernya itu
di Kanyaah aku mengibaratkan Bunda sebagai bunga merah, dan kebetulan di sebelah Bunda kecil waktu itu ada bunga merah gitu. Oke, jadi itu Bunda. Bunda, betul. Wow, jadi yang ada di cover albumnya Nadine itu bukan Nadine kecil, Nah, itu Bunda, adalah Bunda. betul. Waduh, luar biasa sekali. Oke, Nadine, balik lagi ke sementara selamanya. Saya menyudahi dulu pertanyaannya, nanti kita akan balik lagi ke situ. Tapi saya akan balik dulu ke sementara selamanya. Sudah selesai, dan tadi juga ada yang bertanya gitu ya. Tapi sudah dijawab. Bertanya tentang bagaimana rasanya ketika tahu bahwa, oke, soundtrack ini jadi soundtrack sebuah miniseri gitu ya. Tapi tadi Nadine sudah jawab itu, jadi saya nggak akan bertanya itu lagi. Tapi kemudian bahwa memilih lagu Mendarah, waktu didengarkan ke saya gitu, ke aku ya, aku dengerin, terus aku bilang bahwa ini harus jadi soundtrack. Dan ini bukan original soundtrack. Jadi Nadine tidak menulis lagu ini khusus untuk Betul. miniseri, tapi memang ditulis untuk albumnya Nadine, dan kita pilih karena menurut aku lagu ini bisa juga mewakili perasaan yang ada di sementara selamanya. Kalau buat Nadine, Mendarah itu bagaimana? Lagu yang apa? Seperti apa artinya untuk Nadine? Jadi gini Kak, di album aku itu dari track 1 sampai 8 ada lagu yang aku dedikasikan untuk masing-masing orang terdekat di hidup aku. Ya. Ada yang untuk Bunda, untuk Bapak, untuk teman aku, untuk aku gitu. Tapi ada satu orang, satu keluargaku yang paling tidak teraih. Kita jarang bertemu, kita jarang berkomunikasi. Sesayang-sayangnya aku tidak bisa banyak membicarakan tentang dia. Aku menjadikan dia rahasia, tanda kutip. Karena ada hati orang yang aku jaga di rumah ini, yang dekat, lebih dekat dengan aku. Jadi lagu itu adalah, apa ya, dari urutannya pun itu lagu, setelah lagu kencang-kencang, terus tiba-tiba ada Mendarah, habis itu naik lagi ke Sarai. Bagi aku itu adalah benar-benar break even point, di mana kalian benar-benar akan merasa oke, there's a lot that happens in my life, tapi mungkin inilah tema utamanya adalah kehilangan si orang ini, gitu. Ya. Jadi ini ada Bunda katanya. Mana Bunda? Aku nggak tahu Bunda. Tadi barusan ada yang bilang, ada Bunda katanya. Ada Bunda, ada Bunda, ada Bunda. Iya, ada Bunda aku, namanya Instagramnya Nyiteng. Oke. Hai Bunda. Nah, ini barusan bundaku juga. Ibuku juga. Ibu Tante Pratiwi Matulesi. Ya, she's there. Hai Mom. Juga. Halo Tante. Salam juga buat mamanya, bundanya Nadine. Nadine, thank you so much sekali lagi sudah mau terlibat di sementara selamanya dengan lagu Mendarahnya. Buat kalian semua yang mau dengerin lagunya Nadine di sementara selamanya, buat saya kenapa lagu ini kemudian hanya ada di episode 6. Nah, itu juga punya arti. Kenapa? Kenapa saya nggak kepingin juga semua episode terus ada lagu itu gitu? Karena saya memaknai lagu ini satu. Lagunya sangat buat saya sangat spesial dan punya rasa, punya arti tersendiri ya buat saya, sehingga saya memutuskan untuk menaruh lagu ini di episode ke-6. Jadi pastikan kalian nonton untuk dengerin juga lagunya Nadine full satu lagu di episode 6 nanti di hari Minggu. Tadi masih ada yang nanya, ini lagunya kok nggak pernah kedengeran katanya di sementara selamanya. Belum. Memang belum, lagunya nanti di episode 6. Jadi saksikan aja. Kalau masih ada yang nanya, sementara selamanya saya mau nonton di mana? Nonton aja di video. Ya, aplikasi video, kalian bisa nonton. Nadine, thank you so much for your time. Terima kasih banyak Kak Reza sudah mengundang. Pembicaraannya luar biasa sekali. I'm so proud. Aku bangga banget mengenal seorang Nadine, anak muda yang penuh dengan rasa, punya segudang kata-kata yang indah gitu ya untuk dikeluarkan, dan punya segudang cerita untuk dibagi. Itu luar biasa sekali. Jadi selamat sekali lagi Nadine. Semua yang terbaik buat kamu ke depan. Terima kasih banyak. Thanks for being part of sementara selamanya juga. Terima kasih. Thank you ya Nadine. Maaf mungkin kalau ada yang bertanya masih belum semuanya terjawab, tapi rasanya lewat apa yang sudah dijelaskan Nadine, karena tadi pertanyaannya banyak yang sudah juga dijawab, jadi rasanya
cukup. Dan sekali lagi, terima kasih banyak, Nadine. Makasih. Sampai jumpa. Sampai Kanisa. ketemu ya, sampai ketemu secara langsung mudah-mudahan ya. Bye-bye. Oke, ya itu tadi obrolan saya sama Nadine Amiza. Waduh, saya kalau berbicara tentang Nadine, saya akan kembali lagi berbicara juga tentang bagaimana luar biasa anak umur 20 tahun gitu ya, dengan karya-karyanya. Kalian jangan lupa mendengarkan albumnya Selamat Ulang Tahun, albumnya Nadine. Di banyak sekali platform, saya rasa pasti ada di semua platform-platform music gitu ya. Please dengerin lagu-lagunya, luar biasa. Saya aja kagum sekali. Jadi saya yakin kalian semua mudah-mudahan bisa mendengarkan juga. Sekali lagi, selamat malam. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Bye-bye.